Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menginstal serta menyeting MikroTik di VirtualBox. Baik, langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox, kemudian kita membuat mesin baru. Klik new, kemudian masukkan nama. Di sini kita akan buat MikroTik, masukkan namanya MikroTik juga, terserah namanya apa, penting sesuai yang kalian inginkan. Kemudian pilih next, create, and next saja, next, create. Kemudian kita masuk ke pengaturan dulu, masuk ke network. Kemudian di sini untuk adapter 1 kita pilih bridge adapter. Kemudian untuk adapter 2-nya kita pilih internal network. Oke, jika sudah, klik OK. Langsung kita jalankan mesin baru MikroTik. Oke, sebelumnya kita akan memilih select startup disk di mana file ISO MikroTik disimpan. Di sini saya menginstal MikroTik 6.33 versi 6.33.iso. Kemudian open, pilih start. Ya, di sini kita akan menginstal. Di sini ada beberapa perintah yang akan kita ketik. Yang pertama, kita memilih semua item yang ada di sini dengan klik A untuk select all. Kemudian press I untuk menginstal. Di sini pilih N, no, kemudian yes. Tunggu sampai proses ini selesai. Jika sudah sampai di press enter to reboot, jangan dulu restart. Kita masuk ke sini, kemudian hilangkan centang di MikroTik 6.33.iso. Ya, force mount, kemudian enter. Ya, udah sampai di menu login MikroTik. Di sini untuk konfigurasinya saya menggunakan Winbox, menggunakan Winbox dengan versi 3.4. Kita pilih Neckboard, kemudian refresh. Ya, kita pilih MAC address yang pertama. Di sini berhubung MikroTiknya baru diinstal, berarti masih pengaturan default. Jadi untuk loginnya admin, passwordnya dikosongkan, kemudian pilih connect. Ya, udah masuk ke dalam MikroTiknya. Sebelum konfigurasi, lebih baik kita masuk ke sistem, kemudian reset dulu konfigurasi, kemudian pilih reset configuration. Yes, otomatis MikroTiknya akan restart. Tunggu
tunggu sampai menu loginnya. Ya, di sini mikrotiknya sudah masuk. Kita kembali ke Winbox. Seperti biasa, kita masuk ke MAC address yang pertama, kemudian connect. Oke. Remove configuration. Sudah. Alangkah baiknya untuk kita mengganti ID sama password mikrotik, biar ini kan masih default, kita perlu merubahnya biar orang lain tidak bisa masuk ke router kita. Pertama masuk sistem, kemudian identity, kita mengganti nama mikrotik ini menjadi nama kita sendiri, terserah mau nama apa aja. Di sini saya akan masukkan abang 16, kemudian apply, oke. Kemudian kita mengganti passwordnya. Untuk mengganti passwordnya, di sini old passwordnya kita kosongkan, kemudian di new password kan masukkan password yang akan dikasih, kemudian pilih change. Oke, belum ada perubahan apa-apa karena kita belum restart mikrotiknya, cuman di Winbox-nya aja udah ada nama abang 16. Untuk itu kita reboot dulu biar di mesin virtual mikrotiknya akan tersimpan. Yang masuk sistem kemudian reboot. Yes. Mikrotiknya akan di start. Ya, di sini udah ganti namanya jadi abang 16 login. Ya, kita masuk lagi. Di sini pun identitinya menjadi abang 16. Kita pilih yang atas, kemudian masukkan password yang sudah dimasukkan tadi, kemudian connect. Oke, sudah. Yang pertama kita masuk interface untuk merubah nama Ether 1 dan Ether 2-nya. Di sini Ether 1 saya menamakan WAN atau internet. Di sini karena mikrotiknya terhubung langsung dengan router ISP. Kemudian apply, oke. Ether 2 saya menamakan dengan lokal aja, lokal, karena untuk digunakan untuk LAN yang terhubung ke mikrotik lokal. Kemudian oke. Setelah interface diatur, kita masuk ke IP. Kita ke IP address dulu. Di sini udah ada untuk Ether 1 karena LAN-nya WAN-nya sudah terhubung dengan ISP. Di sini otomatis udah ada IP-nya. Tinggal kita menambahkan IP yang untuk lokalnya. Berapa IP yang akan kita beri untuk IP lokalnya. Di sini saya menggunakan 192.168.2.1. Jangan lupa /24. Sini interface-nya kita pilih Ether 2 lokal dan apply, oke. Jika sudah, kita masuk lagi ke IP DHCP client. Di sini udah ada, kita remove dulu. Kita tambah, pilih Ether 1 WAN, kemudian apply, oke. Kalau udah bound, statusnya udah bound di sini berarti udah berhasil. Kemudian kita ke IP, kemudian kita masuk ke pengaturan DHCP servernya dulu. DHCP server, masuk ke DHCP setup, kemudian Ether 2 lokal. Untuk nanti mikrotik ini akan memberikan IP otomatis untuk
perangkat yang terhubung ke mikrotiknya secara DHCP ataupun otomatis. Kemudian pilih DHCP server interface, kita pilih Ether 2 atau lokal, kemudian next. Oke, setup has complete, berhasil. Kemudian kita masuk pengaturan firewallnya. Kemudian pilih NAT, tambah. Di out interface pilih Ether 1 atau 1. Kemudian ke action pilih masquerade, kemudian apply, oke. Jika sudah, close. Kita masuk ke pengaturan hotspotnya. Seperti biasa, masuk hotspot setup, kemudian pilih lokal yang akan kita atur, kemudian next. Di sini sertifikat pilih non, next. DNS servernya kita masukkan aja default 8888. Next. Dash name-nya ini terserah mau apa. Di sini saya akan masukkan cahyadi.com. Kemudian next. Ya next aja. Oke, sukses. Untuk pengaturan awal hotspotnya kita masuk ke user profile. Di sini kita membuat dulu. Di sini saya akan membuat 2 buah hotspot user profile. Yang pertama guru. Di sini search usernya bisa digunakan untuk ya 50 orang dengan kecepatannya 3 Mbps/3 Mbps. Ya, apply, oke. Dan satu kita akan menambahkan guru. Search usernya masukkan 10 aja. Di sini terserah berapa yang kalian inginkan, berapa user yang kalian akan masukkan ke dalam mikrotik kalian yang akan bisa terhubung. Kemudian dengan kecepatan maaf di sini karena guru udah ada, sini siswa. Kemudian rate limitnya masukkan 2 Mbps/2 Mbps. Oke, apply. Oke. Di sini kita udah punya 2 user profile. Kemudian kita masuk ke usernya ini kita tambah, karena berhubung kita cuman setting 1 port ya, kita gunakan hotspot 1 dengan nama. Di sini hotspot usernya bisa mengakses nanti username dan passwordnya nanti apa, jadi tentukan. Jadi saya akan masukkan guru aja untuk guru, kemudian passwordnya juga guru. Default profil jangan lupa biar menentukan apakah gurunya masuk ke siswa atau guru masuk ke guru nanti. Di sini saya berhubung guru ya pilih guru untuk bisa mengakses dengan kecepatan 3 Mbps. Kemudian apply, oke. Kemudian yang kedua kita buat untuk siswanya, masukkan username siswa sama passwordnya masukkan juga siswa. Profilnya siswa jangan lupa. Kemudian apply, oke. Share profil, oke. Coba kita ping terminal. Kita coba ping Google apakah settingan kita udah bisa digunakan apa tidak. Kita ping.
otomatis. Jika udah tampil kayak gini berarti settingannya berhasil. Kita coba masuk ke Windows untuk mengecek apakah settingan kita udah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk ini untuk tesnya saya menggunakan Windows 7. Kemudian masuk setting. Untuk pengaturannya sendiri di network kita pilih adapter 1 dengan internal network. Kemudian oke, start. Tunggu sampai masuk Windows-nya. Ya, sistem operasinya udah masuk Windows. Pilih public network. Di sini kita diminta untuk login dulu. Klik to open your browser untuk masuk ke user yang kita udah buat di MikroTik tadi. Kita close, kita buka aja menggunakan Google Chrome. Kita coba dulu, sebelum kita login kita coba dulu apakah sembarangan orang bisa masuk apa tidak. Kita coba browsing dulu cara apakah bisa. Ternyata tidak, berarti kita harus login dulu karena ini belum ada akses internet. Kita harus login. Tadi kita buat dengan DNS cahyadi.com, enter. Ya, di sini kita akan login sesuai dengan yang kita buat tadi. Tadi kita buat guru sama siswa. Kita coba masuk dengan guru. Oke. Di sini IP-nya udah masuk 192.168.2.254. Seperti yang kita buat tadi, kita membuat dengan network 192.168.2. bla bla bla. Kemudian untuk mengecek speednya, kita masuk speed test. Apakah kecepatan yang kita kasih ke guru ini sebanyak 3 Mbps. Kita cek dulu. Tadi kita sudah mengatur di Winbox-nya. Untuk user profil guru 3 Mbps. Kita akan tes di sini apakah 3 Mbps yang kita dapatkan. Kemudian langsung klik go. (2,4), 2,6, 2,7, 2,8, mendekati 3, 2,9, mendekati ya, udah sampai 3. Oke, benar. Kita lihat uploadnya lagi, berapa yang didapat.
Oke, settingannya tadi benar. Kita langsung ke siswa lagi. Apakah kita cek dulu apakah siswanya juga masuk mendapatkan kecepatan 2 Mbps apa tidak. Kita log off, kemudian login. Ya, ini permasalahannya karena tadi kita belum menghilangkan centang pada settingannya. Kita masuk dulu virtual mikrotik, di ini server profil, kemudian pilih DNS name. Login ini kita hilangkan centang pada cookie-nya. Apply, oke. Kita coba. Coba login. Ya udah bisa. Biar nggak langsung masuk secara otomatis, maka kita harus hilangkan cookie seperti tadi. Masukkan siswa lagi. IP-nya benar 2.254. Kita tes berapa kecepatan yang didapat. Tadi kita menyetingnya dengan kecepatan 2 Mbps. Ya benar, pingnya 46 dengan kecepatan download 2 Mbps. Ya hampir mendekati 2, 1,6. Berarti berhasil. Kita close. Ya, bagaimana cara mengubah tampilan hotspot loginnya? Oke, kita akan ubah tampilan hotspot loginnya. Kita masuk ke Winbox, kemudian pilih files. Ya, sebelumnya kita cari dulu file hotspot login yang sudah kita buat. Ya, agak ngelak. Cari file hotspot login. Ya, ini file hotspot login yang sudah saya buat. Kemudian kita masukkan ke file mikrotiknya. Tadi untuk Winbox-nya kita pilih files. Ya, kita drag and drop file Cahyadi ini jadi baru, masukkan ke hotspot. Oke, proses uploading filesnya sedang berjalan. Oke, komplit. Kita tes dulu di Windows-nya apakah tampilan hotspot loginnya udah berubah atau tidak. Kita refresh. Oh, masih sama. Kita lupa untuk mengganti di sini IP hotspot. Di ini server profilnya kita klik 2 kali, masuk ke general, kemudian HTML directory ini kita ganti ke hotspot /Cahyadi terbaru. Kita apply, oke. Oke, kita tes apakah sudah masuk. Oke. Baik, di sini sudah berhasil. Hotspot loginnya berjalan. Masuk ya. Ya, kita coba login dulu. Username guru, password guru. Oke, login. Ya, login berhasil. Di sini IP address gurunya 2.254.
Kemudian kita mencoba untuk blokir akses YouTube. Di sini kita coba buka dulu youtube.com. Apakah masih bisa buka? Ya masih, karena kita belum setting di MikroTik. Untuk settingan blok akses YouTube sendiri, kita masuk ke Winbox, kemudian pilih IP firewall. Di sini kita akan menyeting, kita akan blokir. Sebelumnya saya akan ngambil dulu ini nih. Ya, ini kode yang akan memblokir akses YouTube. Kita kopikan dulu. Kita masuk ke layer 7 protokol, kemudian tambah. Di sini kita masukkan nama blokir akses YouTube. Di regrabs ini kita pastekan yang sudah kita kopikan tadi, kode-kode yang sudah kita pastekan tadi, pastekan sini, kemudian klik apply. Oke, sudah. Kita masuk ke filter rules, kemudian tambah. Di sini masuk ke ini advance, pilih blokir akses YouTube, kemudian di actionnya ini kita pilih drop untuk memblokir akses YouTube tersebut. Oke, kita tes apakah ini berjalan blokir aksesnya. Masuk youtube.com. Masih berjalan. Kita logout dulu, coba logout dulu. Login. Masukkan ulang guru. Oke, login. Kemudian kita buka youtube.com. Baik, requestnya lama. Kita tunggu sampai proses requestnya ini, reloadnya selesai. Oke, lama berarti proses blokir YouTube-nya berhasil. Masih reload ya. This site cannot be reset. Berarti kita berhasil untuk blokir akses YouTube tadi. Close. Oke, sudah berhasil. Baik, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.